Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial ya tentang bagaimana caranya membuat slide pembelajaran yang nantinya kita akan gunakan untuk menjadi video pembelajaran gitu ya. Oke, kita langsung saja di membuat slide pembelajaran ya. Tentu ini presented by atau dipersembahkan oleh Pak Guru Riki ya. Ya, adapun langkah-langkahnya, di langkah-langkah kita membuat slide pembelajaran ya, tentu kita harus memiliki sebuah software dalam laptop kita, yaitu Microsoft Office ya, kalau pengguna Windows. Nah, ada pun langkah-langkahnya ini ya. Yang pertama, tentu bukalah aplikasi Microsoft Office PowerPoint ya, jangan Microsoft Word ya. Oke. Kemudian kita membuka new blank dokumen nantinya ya, jangan yang sudah ada desainnya, walaupun nanti boleh ya. Tapi ini untuk pembelajaran, kita anggap ini untuk pemula dulu ya. Kemudian kita tulis materinya pada kolom yang disediakan. Setelah kita menulis materi, kita bisa memilih desain. Atau ini boleh dibolak-balik nanti ya. Nanti saya lebih suka biasanya memilih desain terlebih dahulu ya, supaya saya bisa melihat tampilannya secara real time saja. Jadi kalau saya lebih suka memilih slide dulu, baru materinya saya tulis. Kemudian setelah kita buat desain, kita pilih animasi dari layarnya ya, karena PowerPoint itu dia bentuknya lembaran 1, lembaran kedua, lembaran ketiga. Nah, itu kita bisa buatkan animasi. Nanti kita praktekkan ya. Dan yang terakhir, kita akan belajar membuat transisi. Nah, seperti apa transisi itu nantilah kita lihat ya. Oke, supaya tidak memperpanjang kalam, kita lanjut saja. Ini tidak terlalu penting. Cukup sebagai dokumentasi. Selanjutnya mari kita praktek. Oke. Kita praktek. Tarang. Nah, untuk membuka slide PowerPoint, kita cukup mengklik gambar PowerPoint ya. Nah, misal kalau di laptop ya tinggal kita pilih yang ini ya. Ini kebetulan saya menggunakan Office 2019 ya. Tergantung di teman-teman ya. Kalau 2003, 2007, 2010 mungkin ada sedikit pilihan-pilihan yang agak berbeda gitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Saya kira langkahnya sama saja ya. Nah, kalau kita sudah mengkliknya, dia akan meminta, kalau 2019 minta nanti slide kosong gitu ya. Nah, anggap saja teman-teman sudah bisa lah langkah yang 1, 2 gitu ya. Itu sampai membuka ini. Nah, kalau sudah terbuka ini, maka kalau saya sekali lagi biasanya memilih desain terlebih dahulu. Ya, desain ya. Nah, ini desainnya ya. Di sini Office atau PowerPoint itu sudah menyediakan kita banyak pilihan desain ya. Mau yang mana nih gitu ya. Boleh pilih yang ini. Nah, di sini ada variannya ya. Saya tidak suka nih warna yang ini nih di bawahnya. Bisa diganti. Ini berubah ya warna yang di sini ya. Ini juga berubah. Atau saya mau yang gelap. Nah, ini ya, di sini ya ada varian nih yang bisa dipilih. Bisa diedit ya. Nah, kemudian selain itu, kita juga bisa memilih yang lain ya. Saya mau ganti dulu gitu ya. Pilih yang ini saja. Misal, ini ada pilihannya banyak ya. Kita misalkan saja kita pilih yang ini. Ya. Nah, pilih yang ini, kemudian variasinya kita pilih yang mana nih? Apakah yang orange, hijau, atau yang mana gitu ya. Kita anggap saja saya pecinta warna biru, jadi saya pilih hijau gitu ya. Misal kita akan gunakan yang ini.
Nah, memilih desain sudah. Apa pentingnya memilih desain duluan? Supaya nanti materi yang saya tulis tidak berubah-ubah posisinya. Karena kalau kita menulis materi duluan, kemudian kita pilih desain yang berbeda, dia akan berbeda juga letaknya gitu ya. Nah, ini misalnya judul yang tadinya sudah berada di sini ya. Kalau kita ubah dengan ini ya berubah posisinya. Ya, nanti kalau dia kebesaran ya kita akan cukup lelah untuk memperkecil dan seterusnya. Jadi kita usahakan memilih desain terlebih dahulu ya. Ini ya pada menu desain ya. Setelah memilih desain, kita tulis materinya. Materinya apa gitu ya. Nah, di sini saya sudah contohkan. Ini ya. Misalkan kita nih materinya apa gitu ya. Saya misalkan mau menulis materi tentang unsur intrinsik cerita pendek atau cerpen. Di sini kita tulis judulnya ya. Di sini kita bisa isi dengan penulisnya. Misalkan saya yang nulis ini gitu ya. Maka kita kita tulis di sini dipersembahkan oleh Pak Guru Iki. Ini contoh saja lah ya. Jadi ini judulnya, ini orang yang menulis atau membuat slide pembelajaran ini. Kemudian kita tinggal klik di sini ya. Ini kita klik enter saja, maka akan muncul yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini otomatis nih sudah ada desainnya ya. Misalkan di nomor 2 kita tulis judulnya adalah definisi unsur intrinsik. Ini materi pembelajarannya ya. Di sini saya tulis apa itu definisinya unsur intrinsik. Nah, ini misalnya. Ya. Kemudian di nomor 3 definisinya sudah apa lagi ya? Tentu kita akan jelaskan tentang unsur intrinsik. Intinya kita tulis materi saja pokoknya ya. Misal unsur intrinsik cerpen. Apa saja gitu kan? Misalkan yang pertama tema, kita ketik di sini ya. Kemudian enter. Yang kedua tokoh gitu ya. Enter lagi penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat ya. Oke. Ini adalah unsur intrinsik cerpennya ya. Nah, selanjutnya penjelasan misalnya. Misalkan penjelasan. Di sini tema. Apa tema itu gitu ya? Ide atau gagasan utama yang mendasari terbentuknya sebuah cerita. Nah, misal ya, supaya dia berbeda antara penjelasan dengan subjudulnya, kita blok ya, kita perbesar sedikit. Ini bisa kita perbesar di sini. 32 lah misalnya. Oke, ini kita buang tanda boldnya. Nah, ini penjelasannya tentang tema gitu ya. Kita copy paste. Copy paste. Lagi klik kanan, paste. Ini tinggal kita ganti gitu ya. Tema, tokoh, apa sih tokoh itu gitu kan?
pelaku atau orang dalam cerita. Ini contoh saja loh ya. Ini ada tokoh baik mungkin, tokoh buruk, kemudian tokoh tritagonis ya, tokoh tambahan. Nah, atau ada juga yang mengklasifikasikan menjadi 4 ya, tapi kita ambil yang umum saja jadi 3 gitu ya. Kemudian setelah tokoh ada penokohan, penokohan itu adalah cara pengarang memberi, saya anggap saja memberitahukan ya kepada penonton ya, atau kepada pembaca, memberitahukan sifat tokoh. Apakah dia diberitahukan secara langsung atau tidak langsung nanti ya, analitik atau dramatik istilahnya ya. Yang jelas ini materinya ya, bahwa ini penokohan itu adalah cara pengarang memberitahukan sifat tokoh kepada pembaca, atau cara pengarang menggambarkan sifat tokoh dalam cerpen. Apalah terserah teman-teman lah ya. Pokoknya kita buat materi penjelasan mengenai unsur-unsur yang tadi kita tulis di sini ya. Kemudian selain penokohan, misalkan ini masih berlanjut kan, masih panjang nih ya. Ada alur, ada latar. Kita juga bisa klik kanan, duplikat ya, supaya tidak capek nulis karena isinya sama, penjelasan ya. Tadi ini udah tema nomor 4 ya. Nomor 5 kita isi dengan alur. Alur itu adalah urutan cerita atau urutan kejadian ya. Bisa panjang sih sebenarnya ya, terserah teman-teman saja ya. Tapi sebenarnya slide itu ya sengaja dipendekkan ya, nanti biar guru yang menjelaskan ini gitu ya. Urutan kejadian yang merangkak, yang menjalin kejadian-kejadian sehingga terbentuklah sebuah cerita. Terserah nanti ya mau didefinisikan seperti apa gitu ya. Ya poin saya adalah di sini kita menuliskan materi ya. Alur, latar, ini latarnya belum. Atau kita anggap cukup sajalah ya. Misalkan ada 4 lah. Ada 4 materi gitu ya. Ada 4 slide. Anggap saja ini adalah sudah lengkap semuanya ya, penjelasannya mengenai tema sampai dengan amanat. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tadi memilih desain, kemudian menuliskan materi, adalah memilih transisi istilahnya ya. Ini dia bersebelahan ya, ini sudah diurutkan sebenarnya ya. Sudah diurutkan, yang kita tinggal mengikuti urutan ini saja ya. Nah, transisi ini apa? Transisi ini adalah cara perpindahan antara slide 1 ke slide 2 supaya tidak terkesan monoton membuat slide itu gitu ya. Nah, tinggal kita pilih-pilih saja. Kalau di 2019 nih sudah ada pilihannya ya. Di 2016 juga bagus ya. Di 2003 dan 7 mungkin yang masih sedikit pilihannya gitu ya. Ini ada banyak pilihan nih. Ya. Nah, misal saja saya klik di gambar slide nomor 1, kemudian saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kita semuanya kasih transisi ya pada sesi yang ini gitu ya. Setelah kita desain, kemudian tulis materi, kita transisi, semuanya kita transisi. Setelah pilih nomor 1 tadi, klik nomor 2. Pastikan terklik ya, ini buktinya terklik.
itu ada tanda ini ya, ada tanda terblok nih ya. Dan di sini ada tanda bintang kalau dia sudah memiliki transisi. Kalau ini belum kan, belum ada tanda bintangnya. Kita coba pilih yang ini. Boleh berbeda-beda ya. Yang ketiga saya pilih yang lain. Misalkan yang ini. Ya. Yang keempat. Atau mau diganti bisa ya. Setelah jangan yang ini, mau ganti ke yang ini saja. Silahkan ya, bebas ya. Sehingga coba kita lihat dulu bagaimana rupa tampilannya. Kita bisa melihat rupa tampilan itu dengan mengklik yang ini ya. Ini sengaja saya kasih kosong dulu slide 1 karena ada transisinya ya. Kita lihat, kita geser panah ya di kursor kita. Geser ke kanan ya. Klik kursor yang mengarah ke panah kanan. Nah, kelihatan nih. Nah, itu kan. Nah, jadi slide kita agak sedikit bervariasi jadinya kelihatannya ya. Nah, selesai. Nah, itu contoh saja ya. Nah, kalau tadi hanya transisi, langkah keempat, langkah selanjutnya gitu ya, adalah membuat animasi ya. Animasi apa ini? Bukan animasi gambar ya, animasi tulisan. Supaya unsur intrinsik ini munculnya bagaimana, dipersembahkan ini munculnya bagaimana, supaya ada kelihatannya keren gitu ya. Ketika kita membuat slide pembelajaran untuk anak-anak. Misal kita klik di unsur intrinsik ini terblok ya. Ini ada kotaknya ya. Terblok di sini kita pilih. Ini tinggal dipilih saja sebenarnya ya. Nih, misalkan saya pilih ini. Oke. Udah, yang ini saya pilih. Selain di sini ini sudah disediakan di sini ya. Kalau kita klik yang ini ada pilihannya ya. Ini ada banyak nih. Tapi kita akan explore yang ini apa, yang kuning ini, yang merah ini apa pada tutorial berikutnya ya. Kita pilih yang entrance saja dulu ya. Misalkan saya pilih entrance tadi yang di bawah. Di sini tambah banyak lagi pilihannya ya. Kalau di sini pilihannya sedikit, di sini lebih banyak lagi nih. Misalkan saya pilih yang wipe. Oke. Nanti kita lihat rupanya ya. Sekali lagi nih ada banyak pilihan ya. Kalau di sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 14 ya. Tapi kalau kita pilih yang ini more entrance ya, lebih banyak maksudnya. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 16, lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kita bebas memilih. Kita lanjutkan saja. Ini kita pilih, klik ya. Kemudian kita pilih split. Ini kita pilih save. Ini bebas sih sebenarnya ya. Poinnya adalah kita membuatkan dia animasi. Nanti Bapak Ibu explore sendiri lah ya, pilih-pilih sendiri yang mana maunya. Sering misalkan zoom. Yang ini karena dia terblok semuanya ya. Nanti biasanya sih terblok seluruhnya. Kita pakai yang play in misal ya. Nah, ini satu persatu. Ya, tapi nanti kadang dia muncul sekalian ya. Nanti kalau ada masalah boleh tanya di kolom komentar ya. Nah, pokoknya kita sudah pilih. Dan tutorial lanjutannya tentu kita buat nanti pada kesempatan berikutnya ya. Ini saya pilih lagi yang lain. Oke, jadi slide kita sudah jadi. Slide pembelajaran kita sudah selesai ya. Langkah selanjutnya adalah membuat video pembelajaran dengan bermodalkan slide. Bagaimana cara membuat video pembelajaran berdasarkan slide? Ada di tutorial pada Pak Guru Iki Channel. Silahkan ditonton ya.
Nanti lebih lanjutnya mengenai slide ini kita akan buatkan tutorialnya yang lebih kita anggap lebih kompleks lah ya. Jadi kita lihat nanti hasil kita ini yang desain sederhana ini ya. Sekali lagi saya ulang ya. Langkah pertamanya adalah kita buka PowerPoint, kemudian kita pilih desain ya. Pilih yang mana maunya. Ini ada banyak pilihan. Kemudian kita tulis materinya. Kalau sudah tulis materi, pilih transisi ya. Transisinya untuk yang ini mana, yang ini mana gitu ya. Selesai itu kita pilih animasi. Sama dari awal lagi kita mulai ya. Animasi untuk tulisan yang ini apa, animasi untuk tulisan ini apa. Kalau sudah maka selesailah slide pembelajaran kita dan siap membuat video pembelajaran berbasis slide. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya ya. Hasil kita buat tutorial ini ya. Kita lihat di sini ya, ada gambar ini. Slideshow untuk melihat hasil desain kita sebelum kita publish supaya tidak malu-maluin gitu ya. Kita klik sekali. Nah kan kosong ya, tidak ada tulisan gitu. Ketika kita klik geser ke kanan, tanda panah ke kanan itu ya, atau kalau punya mouse, ketika kita klik mouse gitu ya, maka muncul satu unsur intrinsik cerpen. Kita tunggu diklik lagi atau geser ke panah, dipersembahkan oleh Pak Kuroiki. Klik lagi ke kanan, kosong lagi ya. Tapi tadi transisinya sudah berjalan. Klik lagi, muncul tulisannya. Klik lagi, muncul penjelasannya gitu ya. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi unsur intrinsik cerpen itu 1, 2, 3, 4 kita jelaskan gitu ya. Kemudian penjelasannya. Tema adalah kita jelaskan gitu ya. Tokoh adalah. Terus yang ketiga, penokohan adalah. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang dibingungkan boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti jika memungkinkan kami jawab menggunakan tutorial juga ya, supaya banyak orang yang menjadi bisa gitu ya. Jadi sesederhana apapun pertanyaan Bapak Ibu silahkan ditulis saja di kolom komentar ya. Karena sekali lagi kami berharap bahwa channel kami bermanfaat untuk banyak orang, baik yang pemula maupun yang sudah yang sudah menguasai dasar-dasarnya gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.